wa dzurriyyatihi wa qurabatihi wa ahli baitihi ajma'in wa ila musannifil kitab wa muqaddimatil kitab wa masyayikhihim wa ustadihim wa usulihim wa furu'ihim wa jami' masyayikhina wa ustadina wa usulihim wa furu'ihim wa jami' talamidana wa muridina wa limanfaati wa barakati hadil kitab wa hadil ulum fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Faslun fil istinja'i. Faslun, adapun ini itu ada suatu fasal fil istinja'i, di dalam membahas masalah istinja. Wa adabi qadil hajati, dan tata kramanya buang hajat. Istinja itu bahasa kita cebok ya. Nah itu. Ini kalau kita tidak paham, perasaan kita asal ubyuk gitu. Padahal ketika itu kita harus berniat. Berniat yaitu istinja. Istinja itu nanti artinya memutus. Apa artinya? Memutus. Kenapa kok niat memutus? Karena andai kan kok diginikan terus, itu masih ada di dalam tuh. Nah gitu loh. Maka dalam Islam itu, dalam usul fikihnya, at-tuhru tuhrul hukmi la tuhrul aini. Suci itu yang penting istilah syariatnya, dalam ajaran syariatnya itu sudah suci, bukan ainnya atau sesuatunya. Karena itu kalau terus gitu, walaupun sudah selesai ya, itu kalau disundul gitu, tekan dalam, itu masih ada juga tuh sisa-sisanya, masih najis juga. Makanya harus diniatin memutus supaya tidak lagi mengandung najis. Itu begitu. Kalau mu'allif rahimah, paling yang belum paham itu niatnya itu Pak ya, bahwa harus dalam hati sengaja memutus najis. Wal istinja'u, dan adapun yang disebut istinja, wa adapun yang disebut istinja itu min najau tasyai'in, dari kata-kata najau tasyai'in, selamat siapa engkau, asyai'a kepada sesuatu. Nah, itu ya. Jadi menyelamatkan atau memutuslah bahasanya, menyelamatkan dari najis. Ai kotok tuhu, artinya memutus siapa saya hu kepada najis. Maka diterangkan di sini faka'anal mustangji, maka seolah-olah orang yang beristinja atau cebok tadi itu yakto'u, memutus siapa orang yang cebok tadi, bihi dengan istinja, al-ada kepada penyakit atau kotoran, an-nafsihi dari dirinya sendiri. Nah nanti kalau kita tidak niat seperti itu, maka hukumnya kita masih najis. Nah, kalau najis berarti kalau kita untuk sholat, artinya nanti belum sah, karena nanti termasuk syarat sahnya kita boleh sholat itu kalau suci dari najis, kan gitu ya. Kelihatannya sepele toh cebok, tidak berpengaruh toh kayaknya dengan sholat kita. Nah, padahal kalau tidak kita niati, tidak kita sengaja memutus najis itu, artinya dalam fikihnya, dalam syariatnya, diri kita masih mengandung najis yang bagian luarnya. Itu begitu. Ini jangan sampai tidak begitu, apalagi umpama kita pegawai syara ya. Nah, pegawai syara, umpama loh ini, tapi alhamdulillah di sini nggak ada ya. Masa saya pernah dengar cerita, gitu. Entah ceritanya Mbah Dur, entah siapa dulu ya. Pegawai syara, bahkan katanya Pak Imam gitu. Jadi nak yasinan ini yang dibahas. Nak berangkat itu kencing dulu di lalang-lalang katanya. Sudah itu becebok idak apa idak masuk sehingga megang ya yasin. Nah, repot jadinya ya. Nah, itu makanya bagaimanapun caranya kita harus belajar. Syukur-syukur hadir di majelis ilmu. Jangan bahas gurunya,
bahas majelisnya. Dalam hadisnya itu majelisnya yang dibahas ya. Nanti menjadikan kita wawasannya bertambah, pengetahuannya makin bertambah, ilmunya bertambah gitu. Enggak kuper, bahasa kita tuh enggak macam kodok tertutup tempurung. Nah, gitu. Walal mu'alif rahimahullah, ini hukumnya ya. Wal istinja dan adapun istinja atau cebok tadi dengan cara seperti niat memutus najis tadi itu wajibun, hukumnya wajib. Min khurujil bauli, dari sebab keluarnya kencing, wal ghaiti dan berak atau kotoran. Itu hukumnya wajib. Jangan sampai bilang lagi kalau istinja itu sunnah ya. Kemarin masalahnya ada. Katanya disunahkan Pak istinja. Nah, ini sekali ini sudah tahu ya bahwa hukumnya wajib. Kalau Pak Topik tidak ngerjakan dosa, namanya wajib itu ya. Jangan kok katanya sunnah, wajib ini ya. Wajib itu berarti harus. Kalau tidak diniati memutus najis, berarti hukumnya masih mengandung najis. Itu begitu. Jadi wajib tadi sebab dari keluarnya kencing atau kotoran, bilma'i dengan baik dengan air, au hajarin atau dengan batu. Wama dan segala sesuatu barang fi maknahu yang bisa statusnya itu seperti batu. Kenyataannya mingkuli jamidin, dari tiap-tiap yang keras, tohirin yang suci, qoliin yang bisa membersihkan, ghairu muhtaromin yang tidak dimuliakan atau tidak diharamkan. Jadi batu atau sekelas batu yang bisa mensucikan atau membersihkan. Kalau bahasa sekarang ya apa ya, tisu lah. Nah ya, bisa dilakukan, bisa dimana kalau sekarang tuh tisu. Nah itu sudah dimasukkan. Tapi tisu kan lembut Pak. Tapi bisa dimasukkan selain air pokoknya gitu. Nah, sesuatu yang semakna dengan batu itu boleh. Nah, kan bisa ngisap itu, nah, bisa meresap itu. Qolal mu'alif, jangan batu bara Pak Topik ya. Kakek pas nutup terpal pakai batu bara pula. Jadi kakek hitam pula itu ya kan. Itu seperti itu. Kalau perempuan bagaimana Pak? Sama saja. Laki-laki perempuan sama. Qolal mu'alif rahim. Masalah caranya cari cara sendiri. Nah, ya. Jangan sampai kita nerangkan di sini ya. Walakinnil afdalu, tetapi yang ada pun paling utama itu ayas tangjia. Jika beristinja siapa orang tersebut awalan di awalnya bil ahjari dengan batu atau semaknanya batu tadi, tsumma yutsbi'uha lalu mengikutinya sanian di kedua kalinya bil ma'i dengan air. Ya. Tuh, jadi selebih baiknya itu pakai tisu tadi dulu atau batu, baru pakai air. Itu begitu selebih baiknya, bukan wajib. Bukan wajib. Nah, itu begitu. Makanya nanti suatu saat kalau kalian tuh jalan-jalan di daerah Pakistan, di daerah India, karena beliau memakai madhab Hanafi, itu wajib pakai batu dulu. Madhab Hanafi wajib pakai batu dulu. Nah, itu di setiap tempat apa itu buang hajat itu disiapin batu-batu gitu. Sudah ada yang nyiapin. Nah, itu gitu. Dan agak susah kalau di sana. Nggak langsung, kalau kita kan itu terus langsung pakai batu gitu. Kalau sana sambil DM dulu, sambil jalan-jalan dipegangin gitu. Agak repot lah. Mata lainnya tuh enak Syafi'i ya. Nak dipegangin dulu, jalan-jalan DM. Jalan-jalan gitu, nah, supaya tuntas maksud beliau itu, nah, gitu ya. Baru nanti dipakai batu, baru pakai air, itu begitu. Yang repotnya kalau yo pakai batu, tur yo pakai air, yang beser, bisa-bisa sampai lecet itu. Nah, itu kalau di sana begitu repotnya. Qala mu'alif rahimahullah. Nah, kalau kita kan pakai Imam Syafi'i kan. Itu andaikan selebih baiknya loh, itu begitu. Wal wajibu, dan adapun wajibnya itu salah sumushatin 3 kali usapan.
Walau bisalah sati atrofin, walaupun dengan tiga pucuk. Walau bisalah sati atrofi hajarin, walaupun dengan tiga pucuk batu wahidin yang satu. Ada batu, umpama ada tiga sisinya atau empat sisinya, maka itu setiap sisinya boleh dipakai, itu maksudnya. Tidak harus batunya tiga. Nah, kata Pak Mukhlis, ajal jangan yang tajam, bahaya ya. Nanti dikiranya sunat lagi. Waya juzu dan diperbolehkan ayak tasiro, jika meringkas siapa al-mustangji orang yang beristinja, alal ma'i atas air saja, atau ala salah sati ahjarin atau memakai tiga batu saja, yang bisa membersihkan bihinna dengan tiga batu tadi yang bisa bersih bihinna dengan tiga batu tadi al-mahallu tempat daripada keluarnya kotoran tadi. Jadi boleh pakai air saja Bu, boleh pakai batu saja juga Bu, boleh, maksudnya begitu. In khasola, jika kok berhasil alingko bersih biha dengan batu saja, dengan tiga batu saja. Wa illa, jika pakai tiga batu saja ya belum bersih, zada maka wajib menambahi siapa orang tadi alaiha kepada tiga batu tadi. Sudah dibersihin, kok kayaknya keluar lagi merembes, ya, padahal sudah 3 kali, ya tetap wajib ditambahin lagi. Sampai kapan Pak? Hatta yang sehingga bersih tempat keluarnya najis tadi. Wa yusanu, dan disunahkan ba'da dalika, setelah demikian bersih tadi, atas lisu menambahinya 2 sampai 3 kali lagi. Itu begitu. Faida aroda, maka jika menginginkan siapa orang yang istinja, menginginkan al-iktisoro kepada meringkas, ala ahadima atas salah satu air ataupun pakai batu saja, falma'u, maka adapun memakai air itu afdalu, lebih utama. Tapi kalau kok nanti Pak Kadus kok jalan-jalan ke Singapura wae lah, nah itu pening nak cebok pakai air. Nak ngeluarin air tuh kalau di hotel tuh macam mana kok datik pencetannya. Padahal dia pakai sensor ya. Nah, diginikan itu keluar gitu. Kalau dicari pencetannya ya tidak ketemu. Sampai pening kita nyari pencetannya. Di hotel-hotel yang sudah mewah tuh begitu. Kita biasa di desa pakai keran curot dan gitu airnya. Wah, itu kerannya apanya tidak ada, pencetannya tidak ada, pakai sensor dia. Itu begitu. Jadi kalau ingin salah satunya maka memakai air itu lebih utama. Kenapa kok memakai air itu kok lebih baik, lebih utama? Li'annahu, karena sesungguhnya memakai air itu yazilu, bisa menghilangkan ainun najasati, bentuk daripada najisnya, wa asariha, dan juga wa asaruha, dan juga bekasnya najis. Karena memakai air itu lebih bersih, lebih menyeluruh daripada kebersihannya. Wasurito, dan disyaratkan ijzaul istinjai, diperbolehkannya istinja bil hajari, memakai batu, Allah yajifa. Syaratnya yang pertama, kalau cuma pakai batu tidak pakai air, syarat yang pertama Allah yajifa, jika belum kering al khoriju, sesuatu yang keluar, an najisu, yang najis tadi. Yang boleh pakai batu saja. Syaratnya yang pertama, yang keluar tadi belum kering. Mau kencing ya kencingnya belum kering, yang di bekasnya itu. Upama berak ya yang keluar itu belum kering, yang nempel di sekeliling itu. Itu syarat yang pertama. Kalau kering nggak bisa lagi pakai batu itu, gitu loh. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, boleh pakai batu saja, wala yang takilu, dan belum berpindah najis an mahalli khurujihi, dari tempat keluarnya. Syarat yang kedua, boleh pakai batu kalau najis yang keluar itu tidak nyiprat-nyiprat ke kelilingnya, cuman dari lubangnya itu tok. Nah, kalau sudah mencret, mohon maaf bahasanya tuh kon brot gitu kan,
kan nyiprat ke keliling sampai ke apa tuh bokong-bokong itu, maka itu tidak boleh lagi pakai batu, harus wajib pakai air, itu maksudnya. Atau kencing lah kesumbat sama macam pure mencerat dia kan, nah itu tidak boleh kalau pakai batu, harus pakai air. Nah, wala yatra'u, syarat yang ketiga, tidak ada yang baru alaihi kepada tempat keluarnya apa najsun najis akhorun yang lain ajnabiyin yang lain anhu dari najis yang keluar. Syarat yang ketiga boleh pakai batu saja, itu yaitu tidak ada najis lain yang mengenai. Nah itu contoh begini, itu kan sering di WC itu kan ada airnya sering. Nah begitu sudah ceplung pertama, nanti ceplung yang kedua itu ada airnya nyiprat ke atas jebuet. Nah kalau sudah ada najis lain yang ngenoi, maka itu tidak boleh lagi cuman pakai batu, harus pakai air. Nah itu ya, ini kan contoh-contoh kalau di kebun, nah, itu begitu. Nah, andai kan tidak ada batu Pak, boleh pakai kayu yang kering, itu lebih menghisap. Makanya tadi kata-katanya wa ma fi maknahu, dan apapun itu yang bisa statusnya itu seperti batu, maksudnya membersihkan gitu. Apa? Daun boleh ya, cuman dibersihin yang agak kering, yang bisa ngisep maksudnya. Tujuannya itu yang bisa ngisep ya. Nah, itu. Nah, jangan yang jelatang. Lokak ke tempat Pak Lupi kita ya, itu. Nah, nak Bang, mau dites nanti rak mau. Pasti ngisap dia apa? Jalan gitu. Nah, nanti dites. Dihukumnya apa itu berarti menghisap. Gitu ya. Sama boleh, atau kayu lah yang bisa ngisap gitu, daun kering gitu. Kalau mu'alif rahimahullah. Jadi itu syaratnya, boleh pakai batu dengan 3 syarat, pakai batu saja atau yang sekelas dengan batu dengan 3 syarat. Yang pertama, najis yang keluar belum kering. Yang kedua, najis yang keluar tidak nyiprat sekelilingnya. Yang syarat yang ketiga, tidak ada najis baru yang mengenainya. La fa ining tafa, maka jika kok sepi atau tidak ada apa syartun syarat mingdalika, dari demikian syarat-syarat 3 tadi, tak ayana maka hukumnya khusus apa alma'u memakai air. Jika 3 syarat itu tidak memenuhi, maka wajib pakai air. Nah, itu begitu. Nah, jadi itu yang wajib-wajibnya ya. Jadi istinja atau cebok itu hukumnya wajib, niat dalam hati memutus najis. Itu ya. Istinja itu isinya sudah niat memutus najis. Besok kita cebok lah. Dalam hati harus berniat gitu ya. Nah, kalau tidak berniat, tidak istinja tadi, maka hukumnya diri kita masih ada najis, walaupun kelihatannya bersih, tapi dalam hukumnya belum suci secara fikihnya, secara syariatnya. Maka andaikan kita nanti sholat, itu hukumnya masih belum sah, karena termasuk syaratnya kita boleh sholat, yaitu suci dari najis badan, pakaian, dan tempat. Itu begitu. Sudah, itu yang wajib sudah selesai. Sekarang tata keramanya atau hal-hal yang baik yang kita kerjakan ketika buang hajat. Wa yastanibu, dan menjauhilah siapa orang yang buang hajat wujuban dengan wajib, siapa qadil hajati orang yang buang hajat, istiqbalal kiblati kepada menghadap kiblat. Al-ana sekarang, wa ya adapun kiblat itu al-ka'batu Ka'bah. Wastidbariha, dan juga membelakangi kiblat, fis syuhra'i di tempat terbuka. Jadi kalau di tempat terbuka kita haram menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Kiblat kita yaitu Ka'bah. Kalau bahasa kita ya jangan menghadap ke barat atau menghadap ke timur.
nggak kok nyari kompas dulu ya kan, terus dipasin wah Ka'bahnya mana ya Ka'bah, ada pula begitu nanti keburu cerot gitu ya. Kira-kira ya kan, kira-kira ke barat tuh kemana, ke timur tuh kemana, jangan menghadap ke timur atau ke barat. Nah, itu maksudnya begitu, jangan dipersulit hidupnya ya. In lam yakun, jika itu tadi di tempat terbuka loh ya, di tempat terbuka, jangan sampai salah paham. Ini di tempat terbuka. Nah, itu begitu. Beda lagi nanti kalau memang khusus dibuatkan tempat seperti itu. Maka menghadap kiblat atau tidak menghadap kiblat tidak ada pengaruhnya. Jadi besok jangan ribut lagi masalah bangun WC atau tempat berak itu, wah ini menghadap kiblat. Nah, tidak ada urusannya sudah. Nek menghadap kiblat atau tidak, kalau sudah dibuatkan tempat seperti itu tidak pengaruh lagi, sudah tidak hukum ini, sudah lainnya. Itu ya. Maksudnya pernah itu orang ribut masalah bangun WC masjid. Gara-gara ngaji nggak paham, nyuruh bongkar WC masjid. Padahal kalau sudah tempat seperti itu bebas. Nak menghadap kiblat, nak tidak, itu tidak ada hukumnya lagi. Karena tempat itu sudah memang disediakan untuk tempat buang hajat dan bukan di tempat terbuka. Itu begitu ya. Harus wawasan kita harus agak diperluas sedikit, jangan kolot gitu ya. Ilam yakun, jika tidak ada bainahu antara orang yang buang hajat wa bainal kiblati dan antara kiblat apa satirun penutup. Aukana atau ada apa penutup, walam yablug dan tidak sampai apa penutup tadi, tidak sampai salah sadiroin 2/3 diro, au balagohuma atau ya sampai 2/3 diro, wabauda dan jauh apa 2/3 tadi anhu dari orang yang qadil hajat, aksara yang lebih banyak ming salah sati adroin dari 3 diro. Bidiro il adami dengan diroknya anak Adam. Dirok itu segini nih ya, dari sini sampai segini. Satu dirok, sak sikut. Nah, sesiku. Nah, itu begitu. Itu satu dirok namanya. Kama seperti keterangan hukum kola yang sudah berkata kepada mas siapa ba'dum sebagian ulama. Wal bunyanu dan adapun keterangannya ada di dalam inilah itu kasofroi seperti tempat terbuka. Yang mana dikatakan? Wal bunyanu dan juga bangunan-bangunan fihada di dalam inilah hukum kasofroi seperti tempat terbuka. Bisarti dengan syarat al-madhkuri yang sudah diterangkan. Jadi maksudnya gini, ada penghalangnya. Walaupun agak jauh, tetapi dia tidak tinggi atau tidak sampai ke pokoknya bukan tempat untuk itulah ya. Kok ada penghalang tembok atau apa? Nah itu tetap tidak diperbolehkan untuk menghadap atau membelakangi kiblat. Nah, ini keterangannya ya. Illal bina'a kecuali bangunan al-muaddi yang memang disediakan liqadha il hajati untuk buang hajat. Fala hurmata maka tidak ada keharaman fihi di dalam tempat yang memang disediakan untuk buang hajat mutlakon dengan mutlak. Maka kalau memang tempat WC atau toilet itu bebas maksudnya. Intinya begitu. Tempat yang dibangun khusus disediakan untuk buang hajat itu bebas. Nak menghadap kiblat, nak tidak, itu tidak haram gitu. Maksudnya begitu. Yang haram tadi di tempat terbuka. Wa kharaja dan kecuali bikaulina dengan ucapan kami al-ana di sekarang apa ma. Tempat karena yang ada apa ma itu kiblatan sebagai kiblat aula atau bukan. Baitul Maqdis seperti Baitul Maqdis Palestina. Fastikbaluhu maka menghadap Baitul Maqdis wastikbaruhu dan membelakanginya itu makruhun hukumnya makruh.
Kalau selain Ka'bah, andaikan kok ada kiblat contoh Baitul Maqdis, dulu kan pernah jadi kiblatnya orang Islam, maka menghadap ke situ itu hukumnya makruh. Wa istanibu, dan menjauhilah siapa orang tersebut atban sebagai tata krama, siapa qadil kajati orang yang buang hajat, al baula kepada kencing, wal itu dan berak, fil ma'i di dalam air, ar-raqidi yang diam. Makruh hukumnya kencing atau berak di air yang diam atau menggenang. Amal jari, adapun air yang mengalir, fayukrohu, maka hukumnya makruh fil qalili di dalam yang sedikit, minhu dari air. Kalau air mengalir, mengalirnya sedikit, hukumnya makruh, sama dengan yang air diam tadi. Dunal kasiri, berbeda dengan air yang banyak, seperti di Batang Tembesi itu, di Mantan, itu kan airnya banyak, maka tidak makruh. Lakinil ula, tetapi yang lebih baiknya, lebih utamanya itu ijtinabuhu, menjauhi kencing atau berak di air yang mengalir. Walaupun lebih baiknya ya jangan berak atau kencing di air yang mengalir, gitu. Lebih utamanya gitu. Takutnya nanti kita di Jamban sini, rupanya orang ada mandi di bawahnya. Akhirnya pas timbul bul gitu pas di mulutnya, kan gitu. Balal mu'alif rahimahullah. Apalagi takutnya ya kan, pas kencing ya kan, tadi nyelam ya kan, ada orang datang ya, pas dia nongol, pas orang itu cur gitu, nah, kan gitu. Enak kalau laki-laki, kalau perempuan, nah itu kata Pak Kadus digigitnya gitu, nah kan itu. Babahasa, dan membahas siapa An-Nawawi, Imam An-Nawawi, tahrimahu, kepada keharamannya, fil qalili di dalam air yang sedikit, jarian yang mengalir, auraqidan atau diam. Kalau menurut Imam Nawawi, malah di air yang diam atau mengalirnya sedikit itu haram menurut beliau. Itu yang harus dihindari, yang diusahakan dihindari yang pertama. Wa ijtanibu, dan menjauhilah siapa orang tadi aidun dengan lagi, al baula kepada kencing, wal itu dan berak, tata sajaroti di bawah pohon, di bawah batang, al musmaroti yang terbiasa berbuah, waktu samroti baik di waktunya buah, wa ghairuhu atau tidak waktunya buah. Nah, ya, jangan kencing di pohon yang biasa buah ataupun tidak, pokoknya dia tuh biasanya berbuah. Nah, wah ini pupuk ini, nah, bukan pupuk itu, nanti merajuk dia, durennya itu, duren umpama kan, atau duku, wah merajuk dia, aku yang ngasih manfaat kamu, tiap tahun aku berbuah untuk kamu makan, bahkan kadang hasilnya kamu jual, kok kamu kencingi terus tiap pagi, nah, itu merutuk dia. Tapi tidak dengar Pak, nah, salahnya sendiri tidak dengar. Andaikan dengar tuh merutuk dia. Bahasa kita ya kampret lah, nah gitu. Wong kita ngasih buah terus kok dikencingi, nah kan gitu. Baik waktunya berbuah ataupun tidak, itu hukumnya diusahakan dihindari. Jadi ambar itu, buahnya jadi ambar ya. Nah itu, yang biasanya kok manis itu anyep. Nah, kadang jadi masin kata Om Lese itu ya. Kebanyakan berarti Pak kalau masin. Nah, kata Mas Ipah pengalaman itu. Wastanibu, dan menjauhilah siapa orang tadi, maka pada hukum-hukum atau keterangan dukiro yang diterangkan, kencing atau berak, fitoriki di jalan, al-masluki yang biasa dilalui, linnasi bagi manusia. Ada jalan, entah jalan setapak maupun jalan umum, ya kan, ataupun jalan lorong yang biasa itu dilewati manusia, itu usahakan dihindari, jangan kencing atau berak di situ. Jangan kok malah sengaja terus ditutupin daun supaya orang lewat terkena, ya jangan, dosa ya, jangan begitu. Cukuplah waktu kecil dulu kencing dibuat angka 8 ya kan, nah, di jalan itu, atau lombo jauh-jauhan, cukuplah kecil dulu. Sekarang jangan lagi ya kan. Wal mu'alif rahimahullah, takutnya diintip anaknya, serem katanya kan gitu. Jangan lagi kalau sekarang sudah tahu.
Kalau dulu kan masih kecil. Wa fi maudhi'i dhilli, dan di tempat-tempat untuk berteduh soifan di waktu hujan atau di waktu penghujan. Wa fi maudhi'i samsi, dan di tempat matahari sitaan di waktu kemarau. Dan juga kita jangan kencing atau berak di tempat-tempat yang biasa untuk orang berteduh. Contoh di pos kampling, di ronda gitu ya. Nah ini di pos kampling, oh pesingnya nih ngapon. Rupanya main gaple di situ, nak kencing tidak berani karena ada isu pocong kan. Kencinglah di pos kampling itu akhirnya kan itu. Nah itu jangan ya begitu. Walal mu'alif rahimahullah, apalagi kok di tempat-tempat yang untuk bangunan, contoh di masjid atau di madrasah ya, atau di balai desa, jangan, nggak boleh. Nanti apa namanya, benci dengan Pak Kadusnya atau benci dengan Pak Kepala Desanya, balai desanya dikencingi, jangan, nggak boleh ya. Kualat. Walal mu'alif rahimahullah. Nah arti kualat itu apa sih Pak? Menimbulkan balak di kita. Nah, itu begitu. Bangkar sawit sama wae, Mbak. Biasa buah apa enggak? Kalau untuk pupuk jangan begitu caranya, Mbak. Apa dulu? Diperem dulu. Nah, supaya racun-racunnya itu hilang dulu. Kalau sudah itu baru di 3 bulan, 4 bulan atau setahun baru untuk pupuk gitu ya. Jangan langsung maksudnya. Wah ini apa daripada nampung enak langsung, nggak, jangan ya. Engkau sawitnya trek berutuk pula ya kan. Ngapolah sawit kok trek, rupanya dikencingi terus. Engkau lalu mu'alif merajuk dia. Aku yang ngasih dia duit lewat aku keluar ya kan. Malah aku dikencingi tiap pagi. Nah itu tidak baik, tidak sopan. Wa fis saqabi, dan di dalam lubang, fil ardi, di bumi, di tanah. Wawa adapun yang disebut sakop itu anazilu, tanah yang ke bawah, al mustadiru, yang bulat. Apa saung, bahasa kita saung ya. Bahasa Jawa itu leng. Walafdu sakobi, dan lafat sakop itu sakitun gugur fi ba'dinus kilimahtani, di sebagian redaksi kitab yang lain. Jangan kencing di saung atau di leng bahasa Jawa. Takutnya ya kan, nanti ada ularnya apa-apa, pas kencing gitu dimasukin lubang pula tuh. Rupanya ada ular ular apa namanya, bahasa Jawa itu dumungirus, bahasa kita ya kobra ya kan. Begitu gitu, karena ularnya gebres kan, karena kencing tadi, aku gigit kau. Akhirnya apa, bengkak, tidak bisa dipakai ya kan itu. Walal mu'alif rahimah, termasuklah nanti mengakibatkan terkadang mengakibatkan diselentik jin. Kurang ajar gue, selentik. Tahu diselentik Pak? Begini dipetik gini sama jin. Akhirnya kesurupan dan lain sebagainya. Terus syaratnya lagi atau usahakan lagi walayatakallamu, dan jangan berbicara siapa orang yang buang hajat adban sebagai tata krama li ghairi daruratin, di yang bukan darurat. Siapa qadil hajati, orang yang buang hajat, alal bauli, atas kencing, wal ghaiti, dan juga ketika berak. Ketika kencing atau berak jangan sambil ngotar. Wah ini berak atau kencing sambil, halo gimana Jok? Wah lagi di WC Jok, ngapo? Ngedok katanya. Jangan, dimatiin weh. Kalau bawa HP di SMS lagi ngendok, gitu biar tidak ngomong lagi dia. Merokok termasuk nggak boleh, termasuk makro. Termasuk makro ya. Makro tapi Pak Kadus ya, makro. Ini yang ini makro ini. Ya itu. Tapi kalau kencing bisa untuk buat tanggal. Oh, itu ijazahnya dari Badur ya. Tapi dalam hukumnya makruh bagi, jangan berbicara atau ngomong itu. Walal mu'alif rahimahullah.
Fa'in da'at, maka jika menarik apa daruratun darurat ilal kalami kepada ucapan, kepada ngomong, kaman seperti orang ro'a yang melihat khayatan kepada ular, taksudu yang mengejar insanan kepada manusia, lam yakroh maka hukumnya tidak makruh apa al kalamu berbicara kina idin ketika terjadi bahaya. Kalau kok ada bahaya, kita sedang buang hajat nih. Nah, ketika itu melihat ada ular ngejar anak-anak atau ngejar orang tua, hehe awas awas ada ular ngejar kamu, maka tidak makruh lagi karena ada bahaya. Padahal mu'alif rahimahullah wala yastakbilu dan tidak diperbolehkan menghadap asamsa kepada matahari wal qamara dan rembulan. Wala yastadbiruha dan tidak boleh membelakanginya. Tidak boleh menghadap matahari dan rembulan atau membelakangi matahari atau rembulan. Kakek ngece pula pas bulan purnama, ya kan? Tengok lan rembulan, ini aku kencing. Nah, sambil tegak pula itu. Nah, ya kan itu. Walal mu'alif rahimahullah sudah kencing sambil tegak, ya kan? Ngobrol pula, ayo jauh-jauhan. Nah, umpama. Kalau laki-laki agak mending, kalau perempuan repot itu, kepret-kepret itu. Ayat rahu artinya hukumnya makruh lahu bagi orang yang qatil hajat apa dalika demikian menghadap atau membelakangi matahari dan rembulan khala qadai hajatihi ketika buang hajat. Lakinan Nawawi, tetapi Imam Nawawi fi Raudhati dalam kitab Raudhah wa Syarhil Muhaddabi dan syarahnya kitab Al-Muhaddab itu qala berkata, siapa Imam Nawawi? Inna istisbaroha sesungguhnya menghadap matahari dan rembulan itu raisa bimakruhin, raisa tidak ada apa menghadap matahari dan rembulan, tidak ada itu bimakruhin, hukumnya makruh. Jadi kalau menurut Imam Nawawi dalam kitab Raudhah dan kitab Syarhul Muhaddab itu syarahnya kitab Al-Pak ya. Kitab Al itu kitab induknya Imam Asy-Syafi'i, disyarahi oleh Imam An-Nawawi. Nama kitabnya Syarhul Muhaddab, itu begitu. Wa qala dan berkata siapa Imam An-Nawawi fi Syarhil Wasiti di dalam syarahnya kitab Al-Wasit, intaroka jika meninggalkan siapa orang yang buang hajat istiqbalahuma kepada menghadap matahari dan rembulan wastidbaroha dan membelakangi matahari dan rembulan itu sawaun hukumnya sama. Jadi kalau menurut beliau tentang kehadap matahari dan rembulan baik menghadap atau membelakangi itu tidak makruh. Fayakunu maka ada apa menghadap matahari dan rembulan itu bahkan hukumnya dibolehkan. Wa qala dan berkata juga siapa Imam Nawawi fit tahqiqi di dalam kitab At-Tahqiq, inna karahata istiqbalahuma sesungguhnya kemakruhan menghadap matahari dan rembulan itulah asla tidak ada dalil yang pasti laha kepada menghadap matahari dan rembulan atau membelakanginya. Memang hadisnya nggak ada Pak ya, nggak ada yang melarang tentang menghadap matahari atau rembulan atau membelakanginya, itu tidak ada larangannya dalam hadisnya. Menghadap, oh kalau menghadap ya, yo ke atas ya berarti. Wa qauluhu dan ucapannya Imam Nawawi wala yastaqbilu ila akhir wa qaulu dan dawuhnya Ki Musonef wala yastaqbilu ila akhirih itu sakitun gugur fi ba'di nuski matani di sebagian redaksi kitab matan. Nah, itu hukum-hukum tentang qatil hajat bahwa istinja hukumnya wajib, niat memutus najis di dalam hati, boleh pakai air saja, boleh pakai batu saja, dan tata cara dan syarat-syaratnya seperti itu tadi, dan juga usahakan jangan menghadap atau membelakangi kiblat. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, besok tentang yang membatalkan wudhu itu di tempat yang lain, di kitab yang lain termasuk berdiri.